Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sebuah usaha yang saya beserta rekan saya buka, yaitu sebuah usaha angkringan. Nah, usaha ini angkringan ini namanya Angkringan Berkah yang sudah berjalan tentunya lumayan berbulan-bulan. Nah, usaha ini juga dibuka pas saya awal semester 3. Nah, usaha Angkringan Berkah ini tentunya bentuk kerjasama, bukan hanya dikelola, diatur semuanya oleh saya sendiri, tidak. Tapi saya mencari teman-teman yang lain untuk kerjasama. Ada yang bidang supplier, menyediakan barang-barang makanan-makanan. Ada yang bagian menyewa tempat, yang membantu masalah menyewa tempat, dan ada yang menjaga. Nah, ini terbagi-bagi. Nah, kita terinspirasi mencoba untuk berjualan itu karena kita tertarik, karena setelah diteliti kita nanya-nanya sama pedagang ya, karena pedagang itu, penjual itu banyak untungnya gitu, lumayan untungnya yang selama ini masyarakat tidak tahu gitu. Memang sih kelihatannya sepele gitu, kelihatannya rendah gitu para penjual pedagang itu. Cuman masyarakat nggak tahu penghasilannya berapa gitu. Bahkan ada yang sampai melebihi UMR gitu para pedagang atau penjual itu yang di jalanan. Nah, makanya kita mencoba berani gitu, mencobalah buka gitu, siapa tahu hasilnya lumayan gitu. Nah, selanjutnya mengapa dinamakan Angkringan Berkah? Tentu ada sebabnya ya. Karena itu bisa jadi sebagai doa semoga warungnya berkah gitu. Kemudian juga letaknya dekat dengan IAIN Salatiga. Lah, apa hubungannya? Nah, sebagai kita ketahui ya kan, IAIN Salatiga itu kan kampus Islami gitu ya. IAIN, Institut Agama Islam, ada Islamnya gitu, jadi bernuansa Islami gitulah. Ini angkringannya persis banget gitu di samping kampus IAIN, jadi masih di lingkungan IAIN lah, jadi masih lingkungan IAIN berislami lah begitu. Nah, ketika bernuansa Islami, karena angkringan ini beda sama angkringan yang lain, ini bernuansa Islami banget, kayak setelin musiknya itu solawatan, kayak bukan dangdut, beda sama yang lain, solawatan, murotal, Islami banget pokoknya. Nah, terus yang dijual itu apa aja sih? Ada aneka gorengan, nasi bandeng, ada sate-satean. Ciri khasnya itu sih nasi bandeng. Dan di sini tuh angkringan ini ciri khasnya itu dibakar. Nah, dibakar. Jadi orang yang beli itu masih bisa merasakan hangat. Ya, masih bisa merasakan hangat. Nah, ini juga dibakar juga ada spesial nih, ada bumbu manis maupun ada bumbu pedas, bisa tergantung request kayak gimana. Nah, juga ada minumannya nih, ada kopi, sasetan gitu, rencengan. Kita tinggal menyediakan termos aja, air panas. Nah, terus jahe, kita buat wedang jahe sendiri, kemudian es jeruk maupun es teh. Nah, inilah aneka makanan dan minumannya, dan patokan harganya sekian. Nah, selanjutnya keunggulannya itu yaitu pelayanannya itu ramah. Pelayanannya itu ramah. Kita itu menjadikan pembeli itu sebagai teman, bukan sebagai pembeli. Memang statusnya itu sebagai penjual dan pembeli, tapi kita itu tidak menganggap hal seperti itu. Kita anggap pembeli itu sebagai teman. Kita ajak ngobrol, bikin basa-basi lah, ngobrol basa-basi, sapa-sapa, kita bikin akrab. Nah, hal itu yang membuat pembeli itu lama-lama betah di angkringan kita, dan kita juga tentunya bisa banyak teman lah, banyak kenalan dengan seperti itu. Nah, kita juga menyediakan tempat yang nyaman lah buat, ibaratnya kalau buat berduaan
pacaran lah, ibaratnya mau pacaran juga ada, nggak nyaman tempatnya, nggak berisik, nggak apa. Terus pemandangan juga oke, soalnya kan di depannya juga sawah gitu, suasananya adem, jadi nggak berisik. Emang di pinggir jalan sih, cuman nggak berisik banget, soalnya jalan-jalan kecil, nggak jalan gede, jadi suasananya masih nyaman. Nah, bisa dilihat ya, kurang lebih seperti ini pemandangan angkringan berkah kita nih. Nah, kopi-kopi, rencengan, gorengan, sate-satean. Nah, ini angkringannya ya. Nah ini nih yang nyaman tempatnya nih kayak gini. Nah, disediakan tempat. Nah, di pinggir jalan juga, tapi nggak terlalu berisik. Kemudian target penghasilannya itu sehari menargetkan kita di atas 100.000. Itu bersih untung gitu, nggak balik modal, nggak, beda lagi kalau balik modal. Jam operasinya itu dari jam 4 sore itu mulailah setengah 5-an lah udah buka sampai jam 11 malam. Kenapa nggak dari pagi? Karena kan kita kuliah paginya gitu, kita bisanya sore gitu. Sasaran pelanggan pembelinya itu yang pertama mahasiswa, jelas ya, karena kan deket banget lokasinya itu sama kampus Yayan Salatiga, sampingnya gitu. Kemudian anak kos. Nah, anak-anak Yayan Salatiga itu banyak yang ngekos di sekitar situlah, sekitar angkringan berkah. Nah, ketiga warga sekitar dan umum. Kemudian kekurangan yang selama ini kita alami yaitu berat sewa tempat. Kadang kan kita nyewa tempat biar tempatnya tuh nyaman gitu, beda sama angkringan yang lain, biar bisa santai-santai. Lama, lumayan itu setahun berapa. Nah, kemudian letaknya kurang strategis. Emang sih letaknya itu di pinggir jalan, cuman jalannya itu jalan kecil, gak jalan besar, jadi yang lalu lalang itu sedikit yang lewat situ, karena kan masuk gang, kurang strategis gitu. Terus musim COVID yang lumayan rame, tadinya rame gitu berapa bulan. Nah, COVID ini wah jadi kacau, jadi sepi banget gitu lah, nggak kayak biasanya yang beli cuma 1-2, dan akhirnya bangkrut pada tanggal 5 Desember 2020 dan tutup karena ini masalah utamanya sih emang COVID-19 ini yang anjlok banget gitu. Kita ya tetep aja dah ya kan, sepi, sering nombok juga. Terus yang bahan-bahan modal kayak makanan gitu kan cepet basi, suka basi gak ada yang beli, akhirnya basi kebuang gitu kan, nggak ada balik modal. Terus tempat juga udah mau habis, mau ngelanjutin juga ya keadaan begini, ya sudah tutup saja kita. Ya di situ kita memahami gitu bahwa nanti lain kali ketika berusaha itu mencari lokasi yang strategis, yang banyak lalu lalang orang gitu, di jalan-jalan yang rame gitu, atau pemukiman yang rame. Dan juga kalau ya musim COVID gini harusnya bisa mikir-mikir sih apa gitu yang cocok gitu di suasana musim virus corona kayak gini. Ya sekianlah perjalanan usaha kita. Karena saya juga masih belajar, kita masih belajar gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.